Hai, hai, hai. Hai, hai. Shalom. Damai di hati. Shalom yang di rumah. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati. Ya, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, kita semua diberi nafas kehidupan, diberi kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Adik-adik yang diberkati Tuhan, senang sekali di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Dan adik-adik, kita akan dahului ibadah di pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat Tuhan kami panjatkan kepadamu. Karena di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus, ibadah kami di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik dari awal hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang di rumah, Encik mengajak semua bangkit berdiri. Ada yang masih pecah-pecah mata, ada yang baru bangun. Tapi hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersukacita? Masih. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saat ini, orang bersukacita bergembira buat adik-adik yang saat ini beribadah di depan televisi. Mundur sedikit. Yang beribadah di depan HP, letakkan HP-nya. Mundur sedikit. Dan yang beribadah di depan tab sama,
sambil berdiri dan mundur sedikit. Karena kita akan bersukacita, bergembira bersama-sama dengan gerakan. Siapa yang punya tangan kiri? Pasti semua punya tangan kiri ya. Tangan kirinya mana? Tangan kiri taruh di pinggang. Oke, siap? Ready? Oke, kita menyanyi bersama-sama. Tanganku ke depan. Sama-sama ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. sekali lagi mau? Sekali lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan memuji Tuhan lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, so capek, so lelah, so sakit kaki. Anak Tuhan tidak pernah kalah. Kita akan selalu menang bersama Tuhan. Dan saat ini, Encik, persilakan duduk adik-adik yang di rumah. Kita akan berdoa firman, tapi sebelumnya Encik mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Di pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang adalah suluh dan pedoman dalam kehidupan kami boleh nyata dan dalam terang perjalanan hidup kami. Pakailah hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan, biarlah dia berkata-kata, berpikir, bertindak sesuai dengan rencana-Mu, bukan karena menunjukkan akan pribadinya. Sembunyi hamba-Mu di balik firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita akan membaca Alkitab, siapkan dulu Alkitabnya, pegang Alkitabnya, siapkan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Ya. Kita buka bacaan kita di pagi hari ini yang terdapat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, dalam Kitab Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Diulangi lagi, Kitab Suci Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul dalam Alkitab ini, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dan saat ini Encik mau mengajak adik-adik sambil duduk
kita memuji Tuhan dengan judul Hebatlah Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa. Karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam cerita, Encik mau menyapa dulu adik-adik. Ketemu lagi kita bersama. Hai adik-adik. Halo Enci. Ya, puji Tuhan karena di pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan setelah hampir sebulan kita tidak berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu bersama dengan Encik karena Encik mengalami sakit. Dengan melalui seizin Tuhan, Encik boleh melewati semuanya karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih di pagi hari ini kita semua sehat-sehat, kita semua kuat, kita semua diberkati. Adik-adik yang Tuhan kasihi, siapa yang pernah lihat kolam? Ya, pasti Cik tahu semua sudah pernah lihat kolam. Ada yang kolam ikan, ada yang kolam apa ya? Kolam renang, ada kolam bermain, dan masih banyak lagi yang kita ketahui. Adik-adik, di dalam cerita kita di pagi hari ini, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Bukan kolam ikan, tapi kolam Bethesda. Di sekitar kolam itu ada 5 serambi. Serambi itu seperti bilang pondok bukan, tapi tempat yang tidak mempunyai dinding, tidak dikelilingi oleh dinding. Dan di serambi-serambi itu banyak orang-orang sakit yang duduk, yang tidur di situ. Yaitu ada yang di pinggir-pinggir kolam. Serambi itu di pinggir-pinggir kolam. Dan adik-adik, di antara orang-orang sakit itu ada seorang lumpuh. Orang yang sakit lumpuh yang sudah kurang lebih 38 tahun.
Siapa adik-adik di sini yang sudah 38 tahun? Ya, pasti belum ada yang 38 tahun. Karena adik-adik semua masih sekolah minggu. Dan kalau inci-inci yang lain, kakak-kakak yang lain, pasti sudah ada umur 38 tahun. Tetapi adik-adik, 38 tahun ini adalah seorang lumpuh ini mengalami sakit penyakit yang dia alami, yang dia jalani, prosesnya sudah sampai 38 tahun. Dia menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Kadang-kala tuh orang baru 1 hari sakit, so bilang, aduh mak, sakit mulu. Mak sakit ini, pak sakit ini, kak sakit ini. Ini seorang lumpuh ini sudah 38 tahun dia menderita sakit yang dia alami. Tentu ini bukan waktu yang sedikit yang dia alami. Waktu itu air kolam Bethesda dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit. Sehingga banyak orang-orang yang berkumpul di serambi, di pinggiran kolam, bagi yang sakit, yang sudah lama sakit, baru sakit, apapun yang mereka alami, sakit penyakit, itu mereka berada di pinggiran kolam. Karena mereka percaya ketika ada goncangan air itu, pada waktu malaikat Tuhan datang dan menggoncang air kolam itu, dan orang pertama yang masuk ke dalamnya, apapun penyakitnya, mereka disembuhkan. Penyakitnya sembuh. Adik-adik, sebab ada waktu yang tidak menentu ketika turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncang airnya. Maka yang kita ketahui dalam bacaan Alkitab ini, seperti yang dikatakan bahwa sakit mereka apapun itu akan sembuh. Dan adik-adik tahu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa orang yang lumpuh itu sudah lama dalam keadaan sakit itu. Yang menarik adik-adik di dalam ayat 6 ini, sekali lagi Enci bacakan. Karena ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tahu orang lumpuh ini sudah lama dalam keadaan sakit. Adik-adik yang Tuhan kita Yesus kasihi. Adik-adik tahu, kita pun tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus baru datang dan Tuhan Yesus baru melihat bahwa orang itu dalam keadaan sakit dan terbaring. Tetapi Maha Kuasa Tuhan dan Maha Tahu, ia pun tahu bahwa orang yang sakit itu sudah lama mengalami sakit penyakit yang dia alami. Itulah kemahakuasaan Tuhan, Maha Tahu, yang patut kita syukuri dan panjatkan kepadanya. Adik-adik, pada waktu Tuhan datang di tempat itu,
Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Adik-adik kalau ada yang tanya, apakah mau sembuh? Ya pasti semua suka sembuh. Tidak ada yang mau cari sakit. Karena sakit itu akan membuat kita lemah, membuat kita menderita. Tapi adik, yang menarik dalam cerita kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan orang lumpuh itu tidak menjawab ya atau tidak. Sebaliknya, dia berkata, orang lain akan lebih dahulunya seandainya air kolam itu berguncang, karena dia tidak dapat turun sendiri dan tidak ada orang yang menurunkannya. Adik-adik yang perlu adik-adik ketahui, kenapa Tuhan Yesus mau katakan, maukah engkau sembuh? Di sini dapat kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak ingin anak-anaknya untuk lebih memperhatikan benda, orang, lebih percaya kepada orang, lebih berharap kepada orang. Yang Tuhan mau di sini adalah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada yang lain. Karena di sini orang lumpuh ini memang untuk sembuh dia secara pikiran manusia itu mustahil. Karena dia hanya mau berharap orang untuk membantu dia. Dia hanya berharap orang mau angkat dia. Dan untuk memperoleh kesembuhan pada waktu itu, waktu goncangan air, orang pertama yang bisa mengalami kesembuhan. Sedangkan dalam keadaannya, dia sebagai seorang yang lumpuh, mustahil untuk bergerak, untuk berdiri. Tapi disinilah yang Tuhan mau. Dan Tuhan pun sangat menaruh perhatian kepada orang lumpuh ini. Karena adik-adik, Tuhan Yesus Maha tahu benar isi hati orang ini, bahwa Tuhan tahu orang ini berharap memperoleh kesembuhan. Tidak gampang 38 tahun adik-adik untuk melewati proses sakit penyakit yang dialami. Tapi iman seorang lumpuh ini yang patut kita banggakan. Yang patut kita angkat jempol. Dia tetap bertahan dan berharap pasti suatu waktu ada mujizat, ada berkat yang akan dia dapatkan. Dia hanya yakin, dia percaya dan bersyukur dengan apa yang dia alami pada saat itu. Dan apa adik-adik? Mujizat pun terjadi. Yesus berkata kepada orang itu. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan adik-adik, maka kesembuhan pun terjadi bagi seorang lumpuh. Adik-adik yang Tuhan kasihi, inilah kemahakuasaan Tuhan Yesus, yang tidak ada perkara yang mustahil baginya. Dan tidak ada perkara yang tidak dapat dikerjakan Tuhan. Karena Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Dan adik-adik, Cik mau ajak kita semua, yang Tuhan inginkan dari adik-adik dan kita semua, mari kita takut kepada Tuhan. Percaya, rajin beribadah, rajin berdoa, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita semua mau. Yakin dan percaya, Tuhan kita Maha Kuasa, hebat, penolong, dan apapun pasti Dia bisa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang hingga selamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar ayat hafalan. Dan ayat hafalan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan bacaan ayat hafalan yang terdapat di Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sekali lagi ya teman-teman, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Terima kasih. Ya, demikianlah ayat hafalan yang disampaikan tadi dalam Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Saat ini persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan menyanyi dalam lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih, kau mengasihiku.
akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua untuk tetap dapat bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat semua orang. Diberkati orang tua kami, lewat pekerjaan, usaha, dan Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan dan berkati akan rencana ke depan, kiranya dibuat berhasil. Tuhan Yesus, kami pun diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, atau apapun itu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami pun berdoa buat pelayanan anak sekolah minggu, Jemaat Kemim Sebaut Paniki Bawah, anak-anak sekolah minggu, Penatua Marina, Inci-inci dan engku-engku, dan anak-anak yang dari kolom 1 hingga kolom 10. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, dan Tuhan berkati yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini bisa terpakai untuk menunjang pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami, atau engku atau Inci yang lagi sakit. Semua kuasa kesembuhan dari Tuhan mereka boleh rasakan, dan mereka yang lemah Tuhan Yesus kiranya dikuatkan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya, perjalanan hidup kami, kiranya kami dimampukan untuk selalu taat kepadamu, untuk setia kepadamu, dan takut kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, dan akan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, diundang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan yang berjudul Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup
masih tetap berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan buat kami. Ibadah kami boleh berjalan dengan segala baik, itu semua karena campur tangan-Mu di dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita semua, dimanapun kita pergi dan kita berada. Tetap jaga kesehatan, supaya kita tetap kuat, tetap sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Dan saat ini Encik mengucapkan terima kasih buat multimedia yang senantiasa mendampingi pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gedung Sebaot Panik-Bawah, dan Bu Foxy yang boleh mengiringi ibadah anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala waktu, segala pelayanan, apapun yang dikerjakan, semua pasti akan diberkati. Sampai ketemu minggu depan, masih tetap ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dah.